Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Kakak Hari Wahyudi, bisa dipanggil Kak Hari aja. Kalau Kakak sendiri namanya? Inayatul Khadijah, biasa dipanggil Naya. Naya. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini? Lagi sakit sebenarnya. Oh, tapi jalan ke sini tadi gimana? Sama teman. Diantar. Bawa sendiri, cuman masih bisa para di Kindawang sini. Oh, dekat aja. Berarti aman aja tadi ke sini. Aman. Oh, jadi. Ini kan Kakak sudah ada mengisi nih kuesioner kan, yang di bimbingan konseling PLBK. Nah itu tuh kan mungkin Kakak ada yang perlu kami bantu. Kira-kira itu apa ya Kak? Apa ya? Sulit sih sebenarnya. Oh gini aja. Mungkin Kakak kelihatan gugup. Mungkin bisa aja dulu Kakak tarik nafas dulu. Hembuskan. Nah sebelum kita memulai kegiatan ini, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Sebelumnya, apakah Kakak pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh iya, biar Kakak jelaskan ya, kegiatan konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan konselor. Konselornya di sini ada Kakak kepada konseli. Konselinya itu ada Kak Naya, ya kan? Nah, itu untuk memecahkan masalah. Nah, nanti itu terdapat asas-asas kerahasiaan, asas keterbukaan, di mana asas kerahasiaan itu hanya Kakak dan Naya yang mengetahuinya, tidak sampai terbuka sampai keluar gitu. Sama asas keterbukaan, jadi Kakak itu nggak usah sungkan, nggak usah malu untuk menceritakan masalah Kakak yang dihadapi sekarang ini. Mungkin Kakak ini dulu minta batasan waktu nih. Kira-kira maunya Kakak berapa menit nih, dari 25 atau 25 menit sampai ke atas? Kira-kira berapa menit maunya? 10 menit. Yakin 10 menit? Nah, ini untuk apa yang tadi? Maksudnya untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan konseling ini. 25 atau 30. Oh iya, mungkin itu ngalir aja ya kan nantinya. Nah, mungkin langsung aja nih kita mulai. Mungkin Kakak bisa ceritakan dulu masalah Kakak ini apa yang jadi permasalahan Kakak sekarang ini, sehingga Kakak sudah mengisi kuesioner yang di Simari itu, ya kan? Mungkin ceritakan aja Kak. Insya Allah kami nggak akan membuka rahasia ini Kak, karena di dalam BK itu sudah ada asas kerahasiaan. Itu mungkin bisa aja Kak. Sebenarnya yang pertama tuh menurut saya kada bisa membagi waktu karena terlalu banyak tugas itu. Yang kedua nih baru dialami 2 minggu yang lalu, hampir aja itu mengalami kayak pelecehan seksual itu. Oh, pelecehan seksual. Mungkin kita kembali yang ke pertama dulu ya Kak. Tadi kan apa? Susah membagi waktu. Susah membagi waktunya tuh dalam membagi waktu apa aja Kak kiranya? Waktu belajar kayak membagi tugasnya juga gitu. Sama juga belum rancak tuh bulik ke rumah. Jadi bilangnya bulik ke rumah tuh gawean sekolah ada terjadi, gawean yang di rumah yang digawe. Oh berarti Kakak ini kan kuliah. Ada tugas nih dari kuliah. Tapi pas sudah di rumah tugas kuliah itu nggak bakal tergawi. Tapi kayak waktu libur Jumat sampai Minggu boleh. Kalau mau tahu Kakak asli mana? Martapura. Oh Martapura. Oh berarti sini ngekos. Ngekosnya dekat aja? Dekat aja di Kindau. Oh kira-kira sekitar berapa menitan itu? 5 menit. Berarti dari apa, Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu. Oh itu baru pulang ke Martapura. Oh iya. Tadi kan di situ Kakak susah membagi waktunya. Nah tapi kan misalkan nih Kakak ini nggak pulang ke rumah, itu tuh apakah susah juga membagi waktunya?
nggak terlalu juga sih kalau nggak ada kegiatan, tapi biasanya Jumat ada kegiatan juga gitu. Nah, Berarti nggak terlalu tapi cuma masih bisa menangani gitu iya, kan? Oh iya, berarti yang susahnya tadi kalau pulang ke rumah aja. iya. Oh, eh, itu tuh tugasnya itu ada dua itu aja kakak atau ada tugas yang lain yang sehingga kakak itu membuat kakak kepikiran nih kira-kira. Hmm, apa ya, kayak bawa HP gitu mah kayak berjam-jam nggak ada marahnya dia. Oh, biasanya main HP itu apa yang gimana? IG aja. Oh, buka IG sehingga sampai lalai waktunya. Iya, itu Hmm. Tapi tugas apakah dikerjakan atau dikerjakan. oh iya, mungkin kakak susahnya membagi waktu aja ya. Ada kayak langsung menggali, ada Hmm. Mungkin pas sudah waktu deadline deadline punya baru langsung. oh ya paham paham. Mungkin bisa aja kakak itu membuat jadwal gitu. Nah, ibaratkan jam 2 sampai jam 3 main HP, tapi kalau sudah lewat dari situ udah nih. Nah, kalau jam 3 sampai jam 4 baru kakak mengerjakan tugas tadi supaya kakak itu nyaman, enak gitu. Atau kalau mau kakak mungkin bisa aja Sama juga kan waktu Senin sampai Kamis itu kan ada mata kuliah online gitu. Jadi waktunya di situ itu maksudnya di situ beda-beda, kan. ada mata kuliah jam pagi, kan ada sore atau siang. Oh, tapi biasanya kalau udah selesai nih kuliahnya kakak itu ngapain? Hmm, di kayak kawan gitu kan. Soalnya di kos tuh ada kawan, jadi rasa Oh, berarti mengkosnya banyak orang, jadi boleh berkawanan. Oh, tapi itu setiap sudah selesai kuliah. selesai kuliah tuh kayak beberapa menit ya lanjut lagi kuliah gitu. Oh, cuma halatnya dikit aja gitu. Jadi Oh, iya. kayak istirahat aja sebentar gitu. Tapi kalau kuliah, alhamdulillah kira-kira diperhatikan aja atau diabaikan, dihiraukan gitu. Diperhatikan. Oh, diperhatikan aja. Oh ya, bagus bagus. Nah itu mungkin kira-kira nih kalau kakak tadi kan kebingungan yang membagi waktunya. Sama tadi kan kakaknya ada menyarankan bikin jadwal gitu. Tapi kata kakak jadwal kuliahnya itu beda-beda kan. Beda-beda. Nah itu mungkin kakak bisa juga menggunakan alarm nih, alarm. Maksudnya menggunakan alarm itu ya kita ibaratkan jam berapa tadi jam 1 sampai jam 2 itu kan kuliah. Nah itu kan sudah ada alarmnya nih. Kalau sudah berbunyi kita harus mengerjakan yang lain nih. Ibaratkan pas kita sudah main HP berbunyi nih alarm, nah kita harus mengerjakan itu tadi tugas atau apa mungkin itu kak. Kalau dari kakak gimana untuk enak nih memanage waktu, mengatur waktunya supaya enak. Bisa sih pakai alarm. Ada cuman susah itu Membagi waktunya masih susah. Kalau dari kakak nih, dari pikiran kakak, kira-kira ada nggak solusinya atau sarannya untuk enak nih mengatur waktunya, memanage waktunya? Apakah ada selain pakai alarm atau pakai jadwal tadi? Kira-kira ada nggak? ke dapat teman yang kayak mengajak itu bisa juga. Oh, mengajak, mungkin mengingatkan. Oh ya. Tapi itu teman di kos itu. Itu kira-kira itu kakak harus bilang ke dia tolong ingatkan atau dia itu berinisiatif sendiri untuk mengingatkan kakak? Belum pernah dicoba. Oh, belum pernah. Nah mungkin kakak bisa aja coba tadi, atau kalau bisa ya gunakan aja antara tadi tiga tiga tadi pakai jadwal, pakai alarm, sama mengingatkan teman. Kalau dari kakak kira-kira ada nggak lagi sarannya untuk memanage waktu tadi?
Mungkin diusahakan menggawe tugasnya di awal waktu. Oh, iya. Jadi pada sisa waktu itu tugasan-tugasan lain. Nah ya mungkin emang enaknya gitu sih kan, misalkan kita ada tugas kita langsung kerjakan gitu, jadi sesudah kita kerjakan ya santai aja lagi gitu. Oh iya, mohon maaf Kak, di sini kita menggunakan pendekatan teknik SFDC dengan konseling individual. Artinya ya kita itu melakukan kegiatan konseling ini tatap muka secara satu-satu gitu. Nah, di sini pendekatan SFBC itu pendekatan konseling yang menekankan penyelesaian masalah dengan mencari solusi secara tepat dan tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Maksudnya kayak tadi kan masalah kakak kurang nih mengatur waktunya. Nah, kita itu cuma memfokuskan gimana sih solusi untuk bisa memanage waktu tadi. Mungkin itu Kak. Kira-kira itu tadi udah dapat lah? Atau masih kurang nih? Bisa. Sudah. Nah, kalau sudah, mungkin kita tadi ke apa tadi Kak? Yang masalah kedua. Hampir kan mengalami tragedi. Iya. Mohon maaf Kak, mungkin bisa aja Kakak terus terang gimana sih itu kejadiannya? Sebenarnya itu teman sih, tapi sebenarnya jalan diajak jalan, cuman dia itu nggak ngasih tahu mau kemana gitu. Tiba-tiba pas sampai dia mau kayak gitu tapi udah menolak kayak gitu. Jadi alhamdulillah selamat aja. Itu tuh pas kakak berboncengan gitu? Iya, berboncengan. Oh. Pas sampai. Itu mau kemana atau diantarkan pulang atau gimana? Mau pulang sebenarnya, tapi dia mengarahkan ke gunung, ke Riamkan. Oh, maksudnya mau pulang ke Martapura. Cuma dia mau ngajak jalan dulu aja katanya. Oh, ngajak jalan dulu, cuma ke tempat sepi. Ke Riamkan, tapi itu sebenarnya ramai, cuman hari Jumat jadi sepi bila Berarti itu kejadiannya di Riamkanan. Itu kira-kira kak itu sudah kenal dekat nggak sih sama dia? Kira-kira 2 bulan kenal. Oh, baru 2 bulan. Oh, kakak semester 2. Semester 2 sudah dekat sama? Baru semester 2. Baru semester 2 dekatnya. Tapi kira-kira enak aja ya pergaulan kakak nih, soalnya kan kakak ini masih hybrid kan, ada online ada offline. Nah, kira-kira enak aja kayak adaptasi sama teman-teman. Enak aja, teman-teman juga baik-baik semua. Oh iya. Nah, menyinggung masalah tadi itu Kak, itu tuh kakak berduaan aja, nggak ada orang lain. Kok bisa? Mohon maaf nih, kok bisa kakak jadi berduaan aja sama dia? Apa itu? Sebenarnya jaket dulu tuh ada di dia gitu, jadi supaya nyaman dulu gitu, jadi jalanan dulu gitu. Oh. Persyaratnya itu nyaman dulu jaket, jalan dulu. Tapi kira-kira kakak itu ada kesan takutnya nggak sih sama dia? Awalnya nggak ada, dia kayak baik-baik aja gitu, cuman aslinya ternyata beda. Oh, berarti yang itu tuh cuma bercanda-canda aja, misalkan jaket hitam nih ada di wadah aku, berarti kamu harus sempat jalan dulu. Cuma kakak itu ngikut aja. Oh iya, berarti itu kejadiannya baru 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu yang lalu. Itu baru sekali? Sebenarnya baru pertama kali jalanan berdua sama cowok. Kalau sesudah itu kakak belum pernah. Nggak, maksudnya pas sudah kejadian itu gimana tuh? Belum blok kayaknya. Enggak, maksudnya tadi kan mau ke Riamkanan. Nah, itu gimana? Buliknya. Tetap sama dia, soalnya kendaraannya di Kos Ulun. Oh, berarti nggak ada marah-marah juga, cuma langsung bulik aja gitu. Oh iya. Sebenarnya sempat emosi gitu, tapi belum berusaha sabar kayak terus, kalau benarnya kayak nekat kayak itu. Iya, bahaya sih Kak.
Soalnya kan di tempat sepi juga kan. Jadi kan mau kayak balas kayak itu nih nyari. Oh. Kalau menurut kakak nih, kira-kira orang gitu tuh enaknya diapain sih? Diberi pelajaran sih sebenarnya. Maksudnya diberi pelajaran itu gimana Kak? Kurang tahu juga baru pertama kali melalui survei. Mungkin masih bingung juga. Mungkin kita karena ulun kan kita beda gender Kak, jadi mungkin ulun kurang tahu juga nih, tapi ulun bisa menyarankan. Sebenarnya nggak tahu sih sifat asli kakak atau gimana, mungkin pemarah, penyabar, atau lebih cenderung diam. Nah enaknya kan gitu tuh kita langsung marah nih, atau kita pukul, atau kita apa kah, pokoknya yang membuat dia itu terkesan takut nih. Itu contohnya pas dia sudah mau megang kita nih, itu kan kita langsung pukul atau kita apa itu, atau kita tendang anunya yang membuat dia nggak bisa jalan lagi gitu. Sebenarnya di sana semua tuh nangis, jadi dia tuh kayak kasihan gitu, jadi kayak gitu. Mungkin masih ada hati nuraninya gitu. Tapi habis itu kakak blok. Blok. Berarti nggak berteman lagi nih? Enggak, cuman di IG masih DM. Dia masih DM, minta maaf atau? Minta maaf, cuman kadang belum respon lagi gitu. Kalau saran kakak nih, enaknya lebih baik kakak tuntaskan aja masalah itu. Maksudnya mungkin berat nih bagi kakak kan, soalnya kan sudah kejadian nih gitu. Mungkin kakak ada trauma juga, bakal teringat ke masa depannya. Nah mungkin bisa aja kakak memaafkan dia, cuma nggak usah lagi berhubungan sama dia. Maksudnya kayak berteman tuh boleh, cuma jangan terlalu dekat lagi gitu. Nah apalagi kan sampai berboncengan itu kan bahaya gitu kan. Rata-rata sekarang ini nih yang berboncengan itu kan pacaran, itu nih paling banyak juga kan yang kejadian apalagi perempuan kan banyak yang di itu. Soalnya dia tuh mau serius, cuman kadang hendak misalnya masih kuliah. Mau serius tuh maksudnya mau serius pacaran? Nikah. Serius sudah semester 2? Iya, tapi belum nggak mau. Tapi dia cuma bilang ke kakak aja atau? Mau datang ke rumah juga itu. Mamanya juga sudah tahu. Belum kurang siap. Tapi setelah apa nih respon dia setelah kakaknya bilang nggak siap, ataukah dia masih mengejar atau sudah menjauh? Masih membawa jalanan gitu. Tapi kadang merespon lagi di IG gitu. Tapi masih mengajak. Cuma kemarin tuh sempat kayak buka pasang di jalan. Tapi langsung kayak tiba tuh kayak ada mood lagi. Terus melihatnya tuh, kadang aku melihatnya. Itu kakak sekelas? Enggak. Satu jurusan? Bukan, dia sekolah di lain. Oh cuma teman SMA? Enggak, satu sekolah. Sebenarnya dia sama pesantren. Tapi pelakuannya beda. Dulu sama pesantren juga ada besaran sama. Oh cuma lulusnya ke UNAM? Belum ke UNAM, dia kerja pas lulus. Tapi masih ada kontak-kontakan, cuma sekarang udah jarang? Udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Kayak karena sudah ada trauma gitu. Kadang aku dapat. Kalau dari kakak nih, dia tadi kan di Martapura aja. Sudah ke Banjarmasin, soalnya rumahnya di Banjarmasin. Di Martapura tuh dia ngondok. Cuma ngekos gitu kan? Iya, ngekos. Berarti kira-kira kalau sering datang ke kos kakak ada? Ada beberapa kali.
Menurut kakak itu udah selesai gak sih hubungan kakak sama dia itu? Ulun mah anggapnya selesai lah. Beneran? Kalau udah selesai ya nggak apa-apa, Cuman bekasnya masih ada. enggak, ya maksud saya paham. Cuma kalau bisa tuh selesaikan dengan baik-baik aja kak, supaya enak, supaya lebih tenang gitu itu. Nah, soalnya kan misalkan nih kita nggak mengherani dia lagi, tapi dia mengherani kita bertemu sama dia, pasti kita itu kayak bakal dendam gitu kan. Nah itu, coba misalkan kita baik-baik aja, mungkin kita masih ada rasa sakit, cuma kita sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan. Mungkin berat bagi kakak ya, cuma mungkin perlu juga sih, perlu waktu ya kak. Mm-mm. Tapi ya tadi saran kakak kalau bisa hubungannya baik-baik aja, cuma kalau untuk bertemu atau berkontak-kontakan terserah kakak. Soalnya kan ini kakak yang jalani. Kalau kalau ulun cuma menyarankan aja, cuma mengarahkan gimana sih untuk baiknya gitu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau Udah memaafkan masih sulit. Cuman berusaha. Udah nggak usah mengherani lagi intinya. Kalau perlu nggak usah ada sama dia. Cuma tetap memaafkan. Misalnya. Oh, iya. Kalau menurut kakak itu udah clear belum? Clear Sudah clear. Berarti udah dapat nih solusinya atau masih kurang? Udah dapat. Udah dapat. Lalu? Enggak, cerita aja kan nggak apa-apa. Cuman berdampak ke depannya sulit ya untuk menerima yang ada kayak yang datang lagi itu sulit. Kayak sulit percaya lawan laki-laki. Lawan laki-laki. Oh, ya. Kalau sama kakak, kira-kira sama kakak nih, sama kakak kira-kira percaya aja nggak? Belum bisa percaya. Oh mas. Oh mungkin kakak sudah ada kejadian trauma itu ya. Sebenarnya sih kita nggak bisa melihat. Soalnya keluarga orang tuh berkenal. Keluarga. Mama sama Keluarga maksudnya? Mama ulun, kawan ulun sudah dari 4 tahun sudah pisah. Oh sudah bisa. Sekarang jadi mama ulun tuh sama aja gitu. Kalau kakak Naya tadi ikut mana? Oh ikut mama. Kalau abahnya Di Sanata. Sanata itu di mana? Di Kalimantan Timur. Oh di Kalimantan Timur ya. Cuma itu masih ada berhubungan atau enggak lagi? Baru pas SMA baru berhubungan lagi sama bapak. Pas SMA. Cuma pas 4 tahun itu sudah. Pas umur 4 tahun sudah pergi. Kalau mau tanya nih, kakak itu berapa saudara? 4. Semua ikut? Sudah berkeluarga jadi pisah semua, ada yang di Samarinda, ada yang di Bintangan, ada yang ikut bapak juga. Oh berarti kakak ini bungsu? Iya, terakhir. Cuma berdua ikut mama? Jadi ulun di rumah tuh sama mama aja. Jadi itu bapak alasan ulun boleh setiap minggu. Soalnya ulun sarong jadi. Kalau sekarang ini gimana kak? Kalau sama mama? Atau berat nih kehidupannya atau gimana? Alhamdulillah sekarang ada kemudahan. Oh ada kemudahan. Aman aja segala ekonomi. Oh iya. Kalau kira-kira kakak tahu nggak masalahnya antara orang tua itu, ayah dan ibu itu? Kayaknya gara-gara kayak sama-sama keras kepala. Oh sama-sama keras kepala, nggak ada yang ngalah nih.
mungkin dulu tuh kesulitan ekonomi juga. Kira-kira itu gara-garanya. Kesulitan ekonomi. Tapi kakak ada nggak dendam sama bapak, sama ayah? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kakak sudah bisa mengikhlaskan. Tapi tahu aja kakak nih dari SD atau SMP. Ayah itu yang mana? Baru pertama kali ketemu tuh kelas 3 SMA. Baru pertama kali ketemu. 3 SMA? Tapi mukanya kenal. Cuma 3 SMA baru dari 4 tahun kadang pernah ketemu. Pas 3 SMA ketemu sekali, habis itu nggak pernah lagi ketemu. Oh, ketemunya tadi di mana? Di rumah, datang beliau ke rumah. Oh, mungkin silaturahmi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hubungan baik. Mungkin hubungan baik, tapi nggak pernah kesini lagi. Oh, cuma sekali itu aja. Tapi sama kakaknya Naya nih, baik aja. Baik aja, cuma udah jauh-jauh ke tempatnya. Soalnya sudah berkeluarga sana. Kembali nih ke masalah laki-laki tadi, kakak kan mungkin susah nih menerima orang baru. Itu masa kakak nggak ada terbuka nih untuk laki-laki? Siapa tahu kan dia laki-laki baik. Apakah dasar sudah menutup rapat atau masih ada kecil harapan nih untuk laki-laki mendekati kakak ibaratnya? Kecil harapan kalian. Cuma masih ada. Mungkin susah melupakan gara-gara kejadian itu. Cuma mungkin gara-gara apa? Soalnya orangnya baik, cuman aslinya ternyata beda gitu. Oh iya, mungkin kita kurang kenal juga. Mungkin kakak bisa udah kenal banget nih, sudah kenal banget nih, baru sudah bisa menerima gitu kak. Kayak udah bertahun-tahun. Kalau ibaratkan sebulan 2 bulan Nggak bisa. Oh ya, masih nggak bisa. Berarti kakak masih bisa menerima, cuma sulit gitu. Mungkin 10% sampai 100% itu kira-kira berapa? Mungkin setengah, 50%. Oh, 50%. Berarti masih lumayan besar nih harapannya. Mungkin kakak itu cuma laki-laki tadi aja atau setiap laki-laki kakak berpikiran gitu? Laki-laki tadi, yang lain tergantung sih. Maksudnya tergantung itu dilihat dari apanya? Dari sifatnya bisa. Kalau ibaratkan orang baru nih, kita nggak kenal sifat, berarti kakak masih belum percaya? Mungkin penampilan dulu dia. Oh, dari penampilan. Oh, iya. Berarti untuk tadi ya tahap demi tahap ya kak, untuk membuka laki-laki. Soalnya kan kakak ada mengalami trauma gara-gara teman kakak tadi. Ya, tapi kalau bisa ya saran umum jangan ada dendam di antara sesama manusia. Kan kita mungkin dia hilaf atau apa, kita bisa memaafkan ya walaupun kita masih teringat gitu. Kira-kira dari itu udah clear nggak kak? Atau masih ada yang kurang nih? Kakak silakan cerita aja. Udah sih. Udah enak hatinya. Kira-kira ada nggak lagi kak yang mau diceritakan? Nggak enakan sama orang tuh sulit juga. Apa-apa kita tuh tinggi terus. Nah, mungkin kita sama aja kak. Kalau bisa dibiasakan aja. Kalau kita mampu ya silahkan terima aja. Ibaratkan kawan ngajaki, yuk jalan yuk bantu aku. Nah, bisa nggak pinjam duit ibaratkan? Nah kemarin baru aja kena tipu itu. Kira ulun itu tante ulun, salahnya gaya tuh disadap orang. Oh, tapi padahal nomor tante. Dia minta isikan pulsa sampai 400.000. Kakak isikan.
Tapi itu kakak nggak ada ngelihat nih dari cetan, biasanya kan kayak kelihatan ada cetan tante. curiga juga sih sebenarnya, cuman waktu itu tuh lagi kayak pusang-pusangnya gawe tugas UTS, jadi iya jadi gini aja gitu. Berarti ya sudah gitu. Tapi terima aja dia. Ya saran duluan kalau bisa nggak enakan nih, kalau bisa misalkan kita benar-benar gak mampu, ya nggak apa-apa ditolak, karena kan kita benar-benar gak mampu. Misalkan ada yang mau utang sama kakak, padahal kakaknya nggak ada uang, sampai-sampai kakaknya berutang, karena ini berutang lagi sama orang untuk mengutangkan teman kakak tadi. Nah jangan sampai gitu. Kalau bisa tuh ya kita bisa aja kita mampu untuk menolong dia, untuk membantu dia, nah baru kita iakan itu. Mungkin dimulai sedikit demi sedikit sih kak, jangan langsung ditolak terus, enggak juga, cuma ya disesuaikan sesuai porsinya gitu, yang mana kita harus terima, yang mana kita harus tolak gitu. Mungkin itu kak. Kira-kira ada nggak lagi? Ada lagi, cukup. Bagaimana nih perasaan kakak setelah mengikuti kegiatan konseling? Ada sedikit lega, bisa cerita unek-unek mengenai dia. Nah sebenarnya ya kadang kita itu memendam, ya, itu yang membuat kita pusang kan, membuat kita stres. Nah sebenarnya enaknya itu ya kita sama sahabat sendiri nggak bisa juga. Iya, soalnya kan kita susah mempercayai orang. Tapi misalkan di konseling ini ya tadi kak ada asas kerahasiaan, itu dimana kakak bercerita cuma sama dia itu aja ceritanya, masalah apapun itu. Jadi ya jangan sungkan, jangan berpikiran aneh-aneh, nanti dibuka, ya nggak bakal. Soalnya kami ya punya asas itu. Mungkin udah enak nih ya. Mungkin kakak sudah berterima kasih nih kepada Kak Naya, sudah mau bercerita, sudah mau datang ke sini. Ya sangat-sangat berterima kasih lah atas ketersediaannya. Mungkin itu aja kak. Kalau nanti nih, kalau kakak mau cerita lagi, bisa aja kita mau ketemu di mana. Insya Allah saya welcome aja nih. Atau lewat chat aja bisa aja. Sebenarnya makasih juga sudah mau datang. Mungkin belum tutup ya kak. Ya terima kasih kak atas ketersediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.